Oke, selamat pagi atau siang buat teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan dan sumber hukum di Indonesia. Next. Oke, sebelum kita masuk materi, kita boleh lihat di slide. Kelompok satu ada 10 orang dan nggak usah kita sebutin namanya karena sudah terlihat di slide. Next. Oke, jadi yang pertama kita boleh lihat di sini ada pendahuluan. Pendahulunya itu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama dalam penyusunan hukum dan peraturan di Indonesia. Next. Nah, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Next. Yang pertama itu ada landasan konstitusional. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan konstitusional yang mengarah seluruh penyusunan hukum di Indonesia. Next. Yang kedua ada pedoman dalam pembentukan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Next. Yang ketiga ada penafsiran hukum. Dalam menafsirkan hukum, hakim dan penegak hukum lainnya harus merujuk pada nilai Pancasila. Ini memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan semangat dan tujuan Pancasila. Next. Next. Nah, habis itu ada Pancasila sebagai sumber hukum. Apa aja? Next. Yang pertama itu sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa semua hukum dan peraturan yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Yang kedua ada hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila berada di puncak. Semua peraturan, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah, harus sesuai dengan Pancasila. Next. Pengaruh dalam pembentukan kebijakan. Jadi Pancasila juga mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Next. Selanjutnya ada analisis pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi sistem peradilan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh? Silahkan. Analisis pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi sistem peradilan di Indonesia. Next. Beberapa alasan mengapa Pancasila begitu penting. Yang pertama, sebagai kompas moral. Yang kedua, menjamin keadilan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia. Dan yang kelima, menjamin ketertiban dan keamanan. Next. Lalu ada beberapa ciri khas tersebut antara lain. Yang pertama, keadilan yang berkeadilan. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Dan yang ketiga, ada partisipasi masyarakat. Next. Selanjutnya ada implementasi sila pertama. Yang pertama itu ada kebebasan beragama, di mana menjamin kebebasan setiap individu memeluk agama dan beribadah. Yang kedua ada netralitas agama. Hakim dan aparat hukum bersikap netral terhadap agama, tidak diskriminatif atau memihak agama tertentu dalam tugasnya. Lalu ada pendidikan hukum berbasis agama, yaitu integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan hukum. Yang keempat, ada penghormatan terhadap nilai agama.
Putusan pengadilan mempertimbangkan nilai-nilai agama yang berlaku, terutama pada kasus yang melibatkan konflik antar umat beragama. Next. Lalu ada implementasi sila kedua, yaitu hak asasi manusia atau HAM, menjamin hak untuk diadili secara adil dan mendapat pembelaan hukum serta perlakuan manusiawi bagi setiap individu. Lalu ada larangan diskriminasi, melarang diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan. Keadilan restoratif, yaitu mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Lalu ada perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semua individu diberlakukan setara tanpa memandang latar belakang. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Silakan selanjutnya. Oke, tantangan implementasi sila ke-1 dan kedua. Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama itu pluralisme agama. Kompleksitas akibat keberagaman agama dalam masyarakat membuat itu menjadi tantangan implementasi sila pertama. Yang kedua, interpretasi nilai. Perbedaan pandangan terkait nilai agama dan kemanusiaan itu juga bisa menjadi tantangan implementasi sila pertama. Yang terakhir itu ada tekanan politik, pengaruh politik dalam keputusan pengadilan. Next. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, Boleh teman-teman. nya ada implementasi sila ketiga. Yang pertama, kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara Indonesia harus diberlakukan sama di hadapan hukum, mencerminkan prinsip persatuan dan menghindari adanya diskriminasi dalam proses peradilan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Sistem peradilan harus bekerja secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak luar yang dapat merusak kredibilitasnya. Dan yang ketiga, ada penyelesaian sengketa. Proses peradilan harus berasas kepentingan bersama dan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, yang berikutnya itu ada implementasi sila keempat. Yang pertama, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Para hakim di Indonesia diharapkan untuk mengedepankan kebijaksanaan, mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dalam setiap keputusan yang diambil. Yang kedua, musyawarah dalam proses legalisasi hukum. Proses pembuatan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan juga harus mencerminkan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan. Yang ketiga, ada peran lembaga peradilan dalam menjaga keseimbangan sosial. Lembaga peradilan harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keadilan secara objektif dengan melibatkan masyarakat dalam proses peradilan. Yang berikutnya ada tantangan implementasi sila ketiga dan keempat, Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, diskriminasi dalam proses hukum. Masih ada kasus diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan atau yang disebut SARA dalam penegakan hukum. Yang kedua, ada interpretasi nilai. Perbedaan pandangan terkait nilai agama dan kemanusiaan. Yang ketiga, ada tekanan politik, pengaruh politik dalam ke- dalam pengambilan keputusan pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, izin melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf di sini agak sedikit berisik. Implementasi sila kelima. Prinsip keadilan yang sama di mata hukum. Kesetaraan, setiap individu tanpa memandang status berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Non-diskriminasi, tidak boleh ada diskriminasi dalam proses keadilan. Hak untuk didengar, setiap orang memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Yang kedua, ada akses keadilan. Bantuan hukum, negara memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan. Penyediaan fasilitas hukum, tersedianya fasilitas hukum yang memadai. Penyederhanaan prosedur, upaya untuk menyederhanakan prosedur peradilan agar lebih mudah diakses. Next. Implementasi sila kelima. Nah, yang pertama ada kepastian hukum. Hukum yang jelas, di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku harus jelas. Penerapan hukum yang konsisten. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak pilih kasih. Nah, yang kedua ada keadilan restoratif, di mana yang pertama mediasi, penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu restorasi, fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Yang ketiga, ada peradilan yang bebas dan adil. Kemerdekaan hakim, hakim harus bebas dari pengaruh pihak luar dalam mengambil keputusan. Transparansi, proses peradilan harus terbuka untuk umum dan transparan. Lalu akuntabilitas, hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Tantangan dan upaya dalam implementasi sila kelima. Yang pertama, ada tantangan. Tantangannya yaitu kesenjangan akses keadilan. Yang kedua, korupsi. Ketiga, biaya perkara yang mahal. Yang kedua, ada upaya dalam implementasi sila kelima. Upayanya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, reformasi birokrasi, yaitu memperbaiki sistem dan prosedur kerja di lembaga peradilan. Yang ketiga, penguatan pengawasan, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja hakim dan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan. Selanjutnya dijelasin oleh teman saya. Next saja, langsung kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia adalah proses yang terus berkembang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerjasama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan bermartabat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, diharapkan sistem peradilan dapat menjamin keadilan merata, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi nilai-nilai demokrasi serta persatuan. Sinergi semua pihak diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik di Indonesia. Oke, itu dia implementasi nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia yang sudah kami sampaikan. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman sekalian. Misalkan ada pertanyaan, boleh teman-teman tanya di kolom komentar. Terima kasih, kamu dari kelompok 1. Terima kasih.